Saya lagi berpikir nih Pak JK, jangan-jangan sekarang situasi seperti sekarang ini, para tokoh-tokoh maupun mungkin menteri atau pejabat-pejabat negara yang ingin ketemu Pak JK itu jadi ketakutan. Oleh karena itu, kira-kira menurut Pak JK apa yang sedang terjadi nih? Jadi saya takutnya orang akan jadi syirik, musyrik Pak JK. Nanti lebih takut kepada Pak Jokowi. Ya, silakan Pak JK. Iya, sekarang ini situasi sangat tidak baik atau buruk gitu kan. Di mana proses demokrasi untuk pemilu ini dibarengi dengan cara menekan, mengancam, menakutkan. Di samping dibarengi pula dengan politik uang yang luar biasa. Masif ya Pak JK? Masif luar biasa. Inilah proses yang sangat berbahaya untuk satu bangsa, termasuk apalagi kita yang bangsa yang besar. Karena seorang pemimpin yang dilahirkan dengan proses yang keliru, yang salah dan buruk, akan menghasilkan juga pemimpin yang buruk. Sama saja kalau Anda bikin kue, tapi prosesnya tidak benar, tidak sesuai, maka kuenya juga pasti jelek. Jadi kalau ingin pemimpin yang baik, maka kita harus mempunyai proses yang baik. Ingin pemimpin yang jujur, harus proses yang jujur. Kalau prosesnya jelek, prosesnya tidak benar, prosesnya dengan sogokan, prosesnya dengan ancaman, prosesnya dengan ketakutan, akan menghasilkan pemimpin seperti itu juga. Dan ini tampaknya Pak JK ya, kalau saya lihat yang Pak JK sampaikan ini, kita semakin dipertontonkan kecurangan yang luar biasa ya Pak JK, masif, dan lebih ironis lagi karena kecurangan itu dilakukan oleh oknum-oknum aparat. Semua aparat digunakan ya. Aparat tentu ada garis lurus, ada perintah tentu dengan cara apapun. Sampai ke bawah, kan ini masih betul. Dari atas sampai desa, lurah. Itu semuanya karena ketakutan. Semuanya karena ingin jabatannya jangan sulit. Inilah proses yang menurut saya berbahaya. Kalau kita lihat bahwa semua oknum aparat hampir dari atas sampai ke bawah yang seperti tadi Pak JK katakan sudah dikerahkan ya, kita bisa mengidentifikasi bahwa yang mengerahkan ini adalah penguasa tertinggi sehingga mereka takut ya. Iya tentu. Dan yang paling berbahayanya Pak JK, ketika aparat-aparat ini melanggar, kan semuanya sudah dilaporkan. Tapi lagi-lagi tidak bisa ditindaklanjuti di lapangan ya, karena yang nyata-nyata menurut saya aparat yang harus melakukan pemeriksaan itu tidak berani, karena mereka tahu bahwa siapa yang berada di balik ini. Kalau misalnya kecurangan ini terus seperti ini Pak JK, tidak bisa dihentikan, berarti demokrasi kita semakin hancur. Kira-kira apa yang bakalan terjadi Pak JK? Yang terjadi ialah seperti saya katakan tadi, proses buruk akan menghasilkan buruk. Proses dengan uang akan menghasilkan nanti lagi proses yang tentu mencari uang. Pemimpin yang korup ya? Pemimpin yang lakukan dengan otoriter, hasilnya dia pemimpin otoriter. Dan itu nanti bahayanya adalah dicontoh kepada yang lain. Nanti pilihan gubernur juga akan begitu. Pemilihan bupati nanti juga memakai proses itu. Memang akibat proses ini, maka tidak ada yang bisa menegur lagi siapa. Kalau Anda pejabat eselon 1, Anda diperintah, maka Anda tidak bisa menegur lagi dia. Kalau dia berbuat salah. Karena dia juga akibatnya seperti itu. Maka timbullah persekongkolan. Di mana-mana yang sulit dicegah. Pak JK, kalau misalnya ini terus-menerus sudah tidak bisa dicegah karena aparatnya sudah bermain, apakah memang diperlukan ya? Lagi-lagi sekarang kan sudah berkembang wacana pemaksulan, atau kalau kita lihat di media sosial ada tagar pemilu tanpa Jokowi. Artinya orang melihat bahwa kalau pilpres dan pemilu ini mau berlangsung jurdil, maka Pak Jokowi tidak boleh lagi hadir sebagai presiden untuk mengantar pilpres ini. Ini gimana wacana ini Pak JK? Pemilu tanpa Jokowi atau Jokowi harus dimaksurkan? Kalau itu proses daripada hukum yang saya tidak mengerti secara
luas. Tapi yang kita harapkan ialah pemimpin tertinggi bangsa ini, yang sekarang ini, kembali ke jalan yang benar. Ya. Itu saja kita harapkan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang paling mudah. Dan bagi yang lainnya, tidak usah ikuti perintah yang salah. Selalu saya ingatkan, seorang pejabat tingkat apapun, selalu sumpahnya akan berlaku baik dan adil. Kalau tidak berlaku adil, melanggar sumpah. Dan itu hukumannya neraka kalau melanggar sumpah. Karena sumpah di atas Al-Quran, di atas Bible. Ini proses impeachment itu proses tersalah. Para ahli-ahli, para politisi yang mempunyai juga kewenangan. Karena impeachment itu harus lewat DPR, lewat MPR, MA, lewat MK. Ada proses ya Pak JK? Ada proses, dan itu terserah. Tidak bisa kita mengatakan impeach hanya orang itu, belum tentu. Jadi lebih baik kita mengharap, berdoa agar para pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu kembali memperhatikan soal rakyat yang benar. Bahwa ada yang minta itu ya urusan lain lagi lah. Tapi kalau menurut Pak JK, kalau ada wacana, kan kemarin Pak Mahfud itu di kantornya menerima yang petisi 100 ya. Dan di dalam dialog itu kita lihat di berita bahwa Pak Mahfud bilang jalan pemaksulan untuk Pak Jokowi itu terbuka. Dan kita paham juga bahwa Pak Mahfud ini kan juga profesor tata negara ya. Jadi paling tidak mungkin Pak Mahfud melihat bahwa kondisi, situasi ini dan alasan-alasan hukumnya itu sudah terpenuhi. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Kita dijamin oleh Undang Dasar, Undang-Undang bahwa selalu ada jalan apabila ada sanksi, apabila ada pelanggaran. Kan gitu. Anda bekas hakim. Hakim berangkat jaksa. KPK begitu kan? Iya Pak. Nah, karena itulah maka kita pakai itu. Tidak ada hukum kan, tidak ada pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Pak JK katakan bahwa sebagai pejabat itu kan ketika mau memulai atau dilantik selalu disumpah, baik pakai Al-Quran maupun pakai Bible. Kita tahu juga Presiden juga demikian Pak JK ya, disumpah. Saya juga disumpah. Nah, Pak JK juga disumpah. Pak Jokowi juga disumpah. Tapi nyata-nyata faktanya sekarang ini kan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sepertinya sudah mengingkari sumpahnya. Apa yang terjadi nih Pak JK kalau seorang pejabat sudah mengingkari sumpahnya? Sumpah itu kan kena dua hal. Dunia akhirat. Dunianya formal dibacakan. Di muka MPR. Kedua, itu ada di undang-undang. Malah juru sumpah itu ada di Undang-Undang Dasar. Jadi, tapi ada Al-Quran, itu artinya ada akhirat di situ. Dan itu paling berbahaya sebenarnya. Karena itu harus disadari, siapapun kita. Jadi ini berbahaya sekali kondisinya Pak JK, seorang pejabat yang sudah diberikan amanah dan mengingkari sumpahnya. Ini berbahaya bagi kelangsungan negeri kita ya. Kira-kira seperti itu. Ya pasti. Seperti katakan tadi, pemimpin yang dihasilkan dalam proses yang salah, pasti pemimpin juga akan membuat kepemimpinan yang keliru, yang salah. Seperti pemimpin yang menyogok, dia pasti cari juga korupsi untuk membayar sogokannya. Kan dia begitu. Jadi dia akan menjadi pemimpin yang korup nanti Pak JK? Dia akan menjadi pemimpin korup apabila dia melaksanakan seperti itu. Pak JK, ini kan kalau kita lihat ya, semua orang tahu bahwa Pak Jokowi ini kan tadinya dari Solo ya. Terus masuk ke Jakarta jadi gubernur, tadinya orang banyak belum mengenal Pak Jokowi ini. Salah satu tokoh yang mempromosikan Pak Jokowi ini adalah Pak JK ke tingkat nasional. Karena banyak orang yang belum kenal siapa nih Pak Jokowi. Pak JK membawa dia di sini dan alhamdulillah berhasil jadi gubernur. Berarti pada saat itu Pak JK melihat nih karakter Pak Jokowi ya. Kalau menurut Pak JK, kenapa tiba-tiba Pak Jokowi ini berubah 180 derajat kira-kira dari kalau kita lihat? Iya, saya lihatnya waktu pemerintah di Solo dan juga pada waktu saya sama-sama seminar. Ini orangnya rendah hati, low profile, dan juga dia bisa memimpin suatu kabupaten atau kota. Maka menurut saya wajarlah dengan cara begitu dia memimpin suatu daerah gubernur. Karena itu saya promosikan ke Bu Mega. Dan Bu Mega berpikir, meneliti.
Dan luar biasa Ibu Mega. Ya. Dia bertentangan dengan Pak Taufik Kemas. Sehingga dia 1 bulan tidak bisa karena memilih. Jadi pengorbanannya Ibu Mega luar biasa untuk Pak Jokowi. Luar biasa. Oh, oke. Jadi berarti pada saat itu Pak JK, sebenarnya Pak Taufik Kemas tidak mau Jokowi ya? Dia mau punya calon sendiri. Pak Fauzi Bowo sudah setuju. Saya dengar ya, ada kemudian. Sehingga saya menyesal sekali setelah itu. Nah, saya menyesal sekali mempertentangkan Ibu Mega dengan Pak Taufik gara-gara Pak Jokowi. memilih Pak Jokowi, mengusulkan Pak Jokowi. Mengusulkan Pak Jokowi karena saya minta saya usulkan dan diterima. Jadi kita ini korban berdua. Jadi banyak yang menyalahkan saya ini gara-gara Bapak ini. Bukan, untuk gubernur cocok lah. Zaman itu cocok lah. Tapi saya kan kasih memang warning pada waktu mau presiden kan. Wah, kalau mau baru 2 tahun bahaya kok jadi presiden. Pengetahuannya belum cukup, pengalamannya belum cukup. Karena itu Bu Mega minta saya mendampingi dia karena saya berpengalaman, beliau kurang pengalaman. Kan begitu jadinya. Ya saya juga tidak pernah minta sebenarnya, hanya diminta Bu Mega untuk mendampingi. Dan saya lakukan itu selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun saya tidak merasa apa-apa. Aman pada saat. Aman aja kan, ya tahu lah. Dari pemerintah, dianu KPK waktu itu kan. Aman aja. Oke. Merasa nggak Pak JK bahwa orang ini kok bisa berubah? Saya tidak tahu karena saya sudah tidak di pemerintah lagi. Kok tiba-tiba begini? Tiba-tiba ingin melanggar berbagai etik-etik, kebiasaan, aturan-aturan. Karena itulah saya mudah-mudahan beliau kembali berpikir, berdoa untuk keselamatan bangsa ini. Ya, karena jangan melanjutkan usaha seperti ini. Pak JK pernah nggak ya Pak JK menelpon atau ketemu Pak Jokowi terus mencoba menasihati bahwa Pak Jokowi jangan seperti ini, jangan melakukan dinasti politik? 3 kali dalam setahun ini, 3 kali saya minta waktu. Tapi tidak pernah, selalu alasannya sibuk-sibuk. Ya, setelah itu saya tidak mau lagi. Malu juga kalau 3 kali minta waktu tapi tidak diterima, kan tidak enak. Jadi berarti ketika Pak JK punya inisiatif untuk memberi nasihat Pak Jokowi supaya tidak terlalu jauh menyimpang, Pak Jokowi menghindar ya, tidak memberi kesempatan. Saya tidak tahu menghindar, pokoknya 3 kali saya minta lewat seknek, lewat apa, sudah diterima. Pak JK, ini kan menarik kalau kita lihat media-media internasional ya, itu menyoroti apa yang dilakukan Pak Jokowi. Dan media-media internasional juga menuliskan bahwa Jokowi ini adalah orang yang mempraktekkan namanya politik dinasti, politik keluarga yang sebenarnya bisa menghancurkan demokrasi. Dan itu terkonfirmasi kalau kita lihat indeks demokrasi kita kan menurun Pak JK, 6,71 di bawah Filipina dan Malaysia. Sehingga media internasional mengistilahkan bahwa Indonesia cacat demokrasi nih di era Pak Jokowi sekarang. Oleh karena itu kalau kita melihat situasi seperti ini berarti kan seperti tadi yang Pak JK katakan, bahwa ini sudah hancur nih demokrasi ya. Karena semua hal yang seharusnya ditegakkan itu dilanggar oleh Pak Jokowi. Dan yang menarik Pak JK, sekarang 800 lebih kampus sudah mulai bergerak. Walaupun masih ada hambatan karena tetap bisa diintervensi oleh aparat hukum. Kalau misalnya kampus-kampus ini terus bergerak ya, dan pada akhirnya susah lagi dibendung karena ada situasi yang mengharuskan masyarakat maupun adik-adik mahasiswa terus melakukan gerakan untuk mengoreksi pemerintahan Jokowi, apakah menurut Pak JK ini tidak menutup kemungkinan situasi tahun 1998 yang kita kenal dengan people power mungkin itu bakalan terjadi Pak JK? Situasi sekarang ini sebenarnya semua orang jengkel, semua orang marah, tiba-tiba. Cuma dalam istilahnya mereka diam. Silent majority sebenarnya yang terjadi. Kalau kita ketemu orang, semua tahu bahwa ini berbahaya, jangan dibuat. Tapi kalau berlebihan, semua akan bergerak. Itu terjadi di mana saja di dunia ini seperti itu. Sini di Timur Tengah, di Filipina dulu, memang terjadi seperti itu. Itulah yang kita ingin hindari. Semoga ini tidak terjadi dengan kesadaran. Aparat tidak semua juga sebenarnya begitu. Cuma
kena perintah. Tapi yang kita harapkan yang dibawa-bawa mudah-mudah katakanlah pejabat, polisi atau aparat pemerintah yang mudah-mudah tak usah ikut-ikut lah, karena ini masih jauh mereka punya. Dan memang yang pemerintah memang mungkin sudah menikmati jabatannya sehingga dia ingin tetap di situ. Ini berbahaya untuk jangka panjang negeri ini. Nah, kalau itu terjadi seperti Anda katakan people power, terlalu banyak biayanya, ongkosnya untuk negeri ini, keretakan apa, jangan terjadilah seperti itu. Tapi kalau silent majority tadi ini yang tidak bisa ada solusi, maka dia meledak gitu kan. Ini yang kita sama-sama hindari. Ini Anda yang lakukan dengan koreksi-koreksi supaya ini tidak terjadi kan. Bukan kita minta terjadi, tidak. Kita kepada seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini dia orang, oh iya jangan bahaya lah. Mari kita sadari itu. Bukan kita mengatakan Pak Jokowi kita mau berkelahi, tidak lah kan? Atau siapapun Pak Kapolri atau Pak Kapolri, kita siap berkelahi, bukan. Kita ingin saja menjelaskan ini agar jangan terjadi. Ya, tapi kalau tidak ada kesadaran, ya bisa terjadi. Ya kan? Itu yang sebenarnya apa yang kita harapkan seperti itu. Ya, dan memberikan kejelasan. Kalau Anda memilih pemimpin dengan cara yang keliru, hasilnya juga pasti keliru. Udah makin berbahaya. Pak JK, ini kan tadi kita tidak menghendaki itu terjadi, Pak JK. Kan biasanya situasi seperti itu di negara-negara manapun kalau terjadi namanya reformasi, people power, itu selalu disebabkan oleh tersumbatnya saluran demokrasi. Saluran demokrasi itu misalnya tersumbatnya saluran demokrasi yang harus diperankan oleh parlemen. Itu tersumbat, parlemen tidak melakukan. Saya ingin kembali, kalau misalnya parlemen tidak merespon ya wacana, katakanlah wacana impeach, pemaksulan yang akhir-akhir ini digaungkan oleh masyarakat karena masyarakat melihat bahwa ada alasan. Pertama, mereka melihat presiden ini sudah jauh menyimpang, ada cawe-cawe dalam soal pemilu, melibatkan keluarga lewat MK. Itu kan nyata-nyata semua pelanggarannya ya Pak JK ya. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dilihat secara kasat mata sehingga muncullah wacana pemaksulan agar pemilu ini berjalan jurdil, sebaiknya Jokowi dihentikan. Kalau ini tersumbat Pak JK salurannya, karena kita lihat tadi Pak JK bilang kalau impeach ujungnya pemaksulan itu kan prosesnya panjang Pak JK dan tidak mudah karena melibatkan parlemen, kemudian juga melibatkan MK dan lain-lain sebagainya. Kalau ini semua tersumbat kan nanti rakyat itu menemukan jalannya lewat tadi yang seperti kita bilang people power atau reformasi. Di negara-negara lain juga begitu. Kalau tersumbat akhirnya jalannya. Oleh karena itu Pak JK, apakah perlu pimpinan-pimpinan partai besar paling tidak sedikit bisa merespon wacana pemaksulan? Karena kalau mereka langsung menutup pintu itu, kita khawatir nanti rakyat, mahasiswa menemukan jalannya seperti yang tadi kita lihat. Ada reformasi, ada people power. Padahal Pak JK bilang, kalau itu terjadi kan lebih berbahaya, lebih beresiko, lebih tidak berbahaya kalau pemaksulan. Kira-kira bagaimana Pak JK? Sebenarnya jalur informasi atau suara tidak tersumbat. Buktinya kita bisa bicara begini. Ini menarik. Tidak ada yang tangkap mana kalau keluar rumah, tidak ada yang tangkap mana kan. Mudah-mudahan tidak ada Pak JK. Mudah-mudahan ya. Jadi cuma tidak dihirau. Diabaikan kita. Diabaikan. Tidak ada. Sama di DPR. Di DPR juga semua situasi nyaman, zona aman sudah. Kalau Anda menjadi anggota DPR, sudah keenakan semua Pak JK. Sudah nyaman, Di pejabat lain juga sudah masuk zona aman, kan tidak ada yang bisa tegur, kan di atas juga berbuat yang sama. Ya kan? Nah, zona nyaman ini tidak mau diganggu, karena itu tidak hirau. Dilarang dengan cara yang berbeda. Cara berbeda seperti BEM UI, tiba-tiba dituduh berbuat kekerasan seks. Apa ya? Tiba-tiba orang tuanya didatangin di mana-mana. Jadi orang takut berbicara. Nah, itu silent majority gimana?
Jadi pemilu juga nanti bisa hasilnya berbeda dengan selalu survei itu. Oke. Kan yang disurvei bisa saja rakyat yang mungkin takut ditanya, ya sudah. Nah, jadi jangan orang bersandar kepada hasil survei karena silent majority ini kemana? Dia belum bersuara. Belum bersuara. Oke. Belum bersuara. Jadi, tapi saya lihat contohnya di VI media, medsos, Iya. contohnya saya lihat utusan muslimat dari Jawa Timur, walaupun kita tahu, walaupun tidak nampak ya, Iya. tapi karena Ibu Hovifa akan segera menjadi tim sukses, Prabowo, maka dia tentu ulang tahun itu bagus lah. Saya juga orang NU, jadi kita bangga juga. Iya. Tapi mereka tak mengatakan iya apapun anunya dorongannya kita tetap nomor 1. Yang ini kereta itu kan? Iya, iya. Jadi itu yang begitu banyak itu. Silent majority ya? Ya, jamaah-jamaah dari Sulsel yang diangkut yang datang dengan Hercules, Ya. diatur luar biasa kan penghormatannya. Jadi mau hadiri saja ulang tahun. NU. Ya, semua dianu dengan Hercules, dijemput luar biasa. Ya kita juga senang. Tapi itu. tetap nomor 1. Ya tetap aja nomor 1. Jadi itu masyarakat sudah mengerti. Jadi kita minta jangan dipaksa terus, ditekan terus, nanti meledak. Kita ini kepada masyarakat memberikan warning, kepada pejabat kita memberikan warning. Janganlah tekan terus sampai meledak. Oke, itu yang kita khawatir Pak JK. Iya, kita tidak ingin. Saya ini pengusaha. Kalau meledak bangsa ini usaha juga tidak jalan. Kasihan banyak orang bisa nganggur Pak JK. Nganggur banyak orang tidak kerja. Kalau terjadi seperti itu, jangan seperti itu. Yang lain juga minta jangan tadi. Tapi yang bisa mengatakan jadi tidak bukan orang yang ditekan, orang yang menekan. Jadi yang bisa menghentikan ini adalah orang yang menekan ya? Iya. Yang memaksa, yang mengancam. Itulah yang bisa menghentikan, bukan kita ini. Oke. Kita hanya membuka persoalannya bahwa jangan begitu karena yang begitu Anda sentuh masyarakat terlalu rakyat yang sabar ini ditekan terus, sesabar-sabarnya rakyat ini akan meledak kalau keterlaluan. Mungkin dia terima uang, tapi apa sih arti 100.000 apabila kemerdekaannya, pemilihannya didikte? Ya bagi dia udah paham juga masyarakat itu. Nah ini yang kita memberikan suara kepada masyarakat juga tentu yang pihak yang menekan agar berhentilah. Kalau meledak ini bahaya. Kalau dia meledak Pak JK, dia lebih berbahaya nggak dari tahun 98? Ya mungkin sama saja lah. Sama saja ya. Tapi 98 efeknya puluhan tahun, jangan lupa. Iya. Ekonomi kita rusak sedemikian rupa karena bertepatan dengan krisis ekonomi ya. Oke. Ada pengusaha pada ketakutan, apalagi investor tidak akan kita dijauhi oleh dunia ekonomi dunia, kita jauhi takut, maka akan berakibat lagi yang lebih jauh. Padahal sebenarnya buat apa ketakutan? Buat apa maksa? Tahu survei sudah mengatakan nomor 2 hampir menang. Kenapa mesti ditakuti ini Anies yang selalu dianggap hanya 20%, 18%. Kenapa mesti takut kan? Kalau betul ya? Kalau betul. Dia bertanya, dia merasa tidak betul ini. Nggak betul surveinya Pak JK. Kalau memang 18 buat apa takut? Senang-senang aja duduk-duduk. Santai-santai aja. Tapi tetap saja. Kakak daerah semua dibersihkan, lurah kebersihkan, bupati, gubernur pergi semua dari kenapa mesti takut gitu? Di mana-mana berlebihan sudah. Kalau berlebihan, siapapun yang berlebihan, kita minum teh kalau berlebihan gulanya juga bahaya. Kita apapun berlebihan salah. Pak JK ini kan tadi menarik Pak JK bilang semua sudah ditekan dan semua orang sudah merasa takut. Tadi BEM itu ya, kita lihat BEM-nya UI, BEM-nya UGM itu kan sudah ditekan orang tuanya. Pejabat-pejabat yang mau hadir, mau datang ketemu Pak JK juga jadi ketakutan semua nih kelihatannya. Apakah model-model meneror seperti ini kan seperti yang pernah terjadi di Orde Baru ya Pak JK ya? Apakah kalau menurut Pak JK melihat situasi sekarang ini lebih parah daripada Orde Baru? Orde Baru sebenarnya tidak ada pemaksaan. Yang dibuat ialah sistem.
Sistemnya ya. Sistemnya dikelola sehingga terpaksa orang ikut. Contohnya, partai hanya boleh 3. Oke. Nah, pegawai negeri semua harus Golkar. ABRI mendukung Golkar. Sistemnya yang dibuat. Sehingga orang terpaksa. Oke. Kalau sekarang ini karena sistemnya terbuka, tapi pemaksaannya jangan terbuka. Jadi lebih mahal ongkos yang sekarang ini. Oh, lebih mahal. Lebih mahal dan lebih berbahaya kalau menurut Pak JK. Lebih berbahaya, bisa menimbulkan tekanan. Jadi sekarang ini pemerintahan sekarang lebih berbahaya daripada Orde Baru ya kalau menurut Pak JK? Ya akibatnya lebih berbahaya. Oh, akibatnya. Karena juga dalam keadaan di mana sistem informasi terbuka. Oke. Zaman Orde Baru tidak. Oke. Yuk pegang kiai, atau pegang kepala daerah, ya selesai. Kalau sekarang tidak, semua orang bisa baca di medsos, di mana berita di TV buka. Jadi apapun yang dibuat seorang desa, pejabat-pejabat daerah yang ada di Batubara itu di Kalimantan, kecamatan, itu langsung seluruh Indonesia tahu. Oke. Dulu tidak. Benar. Nah itu bahayanya sekarang. Oke. Jangan mencoba begini. Ada yang batok, ini tidak benar, ini tidak netral. Hanya orang yang tidak punya mata dan telinga yang bisa mengatakan ini tidak, pemerintah tetap netral. Tidak benar lah. Silakan membantah saja. Tapi kenyataannya tidak gitu kan. Tapi sekali lagi ini berbahaya untuk Indonesia masa depan. Pak JK, tadi Pak JK bilang seandainya dia yakini surveinya itu besar, kan dia tidak perlu menekan tuh. Iya. Anies nggak perlu macam-macam lah, nggak perlu membatasi dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin mereka juga tidak terlalu meyakini bahwa bisa menang satu putaran, dan mungkin juga mereka melihat bahwa ini berbahaya nih kalau pertandingannya fair bisa kalah, sehingga mereka melakukan tekanan ya. Kalau kita melihat di lapangan, Ya. seperti itu. Jadi begini, saya tuh kalau ada rapat umum atau pertemuan besar, saya selalu cuma tanya, banyak bus nggak? Kalau bilang banyak, oh berarti masanya mobilisasi. Oh, kalau banyak bus ya? Ya, kalau tidak ada berarti orang datang memang dengan sepenuh hati. Murni. Oke. Kedua, saya lihat lagi massa yang kalau pidato siapapun yang calonnya, capresnya, cawapresnya pidato. Kalau massa itu emosional, berteriak apa itu penuh dengan emosi, semangat. Oke. Nah, itu murni itu. Murni. Tapi kalau hanya begini saja, Joget-joget. ada komando, itu berarti ada band terkenal. Itu orang datang dengar bandnya, bukan calonnya. Oh, direkayasa ya Pak JK? Ya, atau ya. Ya kita lihatnya seperti itu. Nah, kalau dasarnya itu memang luar biasa. Oke. Perbedaannya. Oke. Jadi kalau Pak JK lihat capres Anies yang datang nomor 1 itu lebih natural ya, lebih asli masa yang datang. Ya, sangat emosi masyarakat itu. Sangat antusias. Jadi meyakinkan ya. Tidak ada rekayasa, tidak ada mobilisasi, tidak ada pembagian baju kaos, tidak ada pesta sembako atau pamer sembako, tidak ada. Tidak ada pembagian susu tidak ya? ada. Ya, karena memang tidak punya. Tidak cukup dana. Iya, nggak cukup dana Pak JK. Itu gambar-gambar saja di pinggir jalan kan hampir tidak ada itu. Nomor 1. Dana dari mana? Ya. Paling Pak JK aja menyumbangnya. Ya teman-temannya kumpul-kumpul aja. Kumpul-kumpul saja. Tapi masyarakat bergerak. Masyarakat bergerak sendiri, dia bikin poster sendiri. Mau cetak pun tidak cukup. Nggak cukup duit ya Pak JK? Iya, apalagi jadi saksi. Tapi begitu di daerah, begitu tahu tidak ada logistik untuk saksi, datang semua relawan dari organisasi, jamaah-jamaahnya, majelis talim, ingin jadi saksi. Tanpa harus dibayar? Tanpa dibayar. Mereka akan bikin dapur umum. Luar biasa masyarakat itu. Nah, inilah tentu yang ditakuti. Tapi bagaimana? Ini kemauan masyarakat sendiri. Dan itu memang keikhlasan itu. Itu saya kira yang ditakuti. Yang ditakuti suara hati rakyat yang mereka takuti. Bukan Anies yang ditakuti. Suara hati rakyat yang ingin dipendam. Nah, inilah bahayanya. Kalau ditakuti rakyat, jadi bukan Anies yang diancam. Rakyat yang diancam. Suara hati rakyat yang ingin ditekan. Nah, kalau ini suara hati yang ditekan terus. Nah, seperti kita tadi bisa mereda.
Janganlah terjadi. Oke. Karena mau jalan demokrasi, ya tidak bisa juga seperti Anda katakan. Mau lapor kemana? Iya, nggak mungkin. Nggak Semua sudah dipegang. Dipegang. Jadi itu bahayanya Pak JK ya? Ya. Pak JK, ini kan menarik kalau kita lihat akhir-akhir ini ada berita yang menyatakan ini Pak Jokowi ini sudah mulai gelisah nih kayaknya. Dia sudah mungkin tidak terlalu yakin seperti tadi yang Pak JK bilang, tidak terlalu yakin lagi bisa menang satu putaran, sehingga dia mulai kembali. Kalau kita baca di berita ingin ketemu dengan Ibu Mega, apa betul itu Pak JK? Saya tidak tahu. Cuma sama-sama kita baca aja. Mungkin saja. Tapi saya tahu betul Ibu Mega. Orang Mega itu lurus dan dia itu sangat demokratis. Oke. Tapi apabila ada orang yang berbuat mengkhianati dia, itu akan lama dia ingat. Lama diingat ya? Lama dia ingat. Dan konsisten itu. Konsisten. Sudah berapa puluh tahun Pak SBY dia tidak mau bicara. Ya. Sudah 20 tahun kan. Padahal kesalahannya Sampai SBY sekarang. cuma kecil ya? Iya, kecil. Dan tidak mengkhianati Bu Mega. Cuma Bukan- tidak minta izin aja. Kalau ini mengkhianati berarti lebih parah Pak JK? Mengkhianati lah sikatan, didukung sedemikian rupa, sekeluarga, tiba-tiba melawan yang dukung. Iya kan? Kalau saya juga melawan Bu Mega, tidak bisa lapor beliau. Saya minta izin dengan hormat kepada beliau. Dia tidak marah. Jadi selama Ibu Mega diperlakukan dengan baik, dia akan memperlakukan kita dengan baik. Itu beliau itu. Sangat-sangat hormat karena itu. Nah, kalau diperlakukan tapi tidak baik, dia akan punya seumur hidup. Itu bahayanya. Ya, ya. Tapi kalau Anda perlakukan beliau dengan sopan, etika, dia akan ingat juga seumur hidup. Nah, itu beliau. Sangat konsisten orangnya. Konsisten Pak. Dan menjaga konstitusi Pak JK ya? Dia punya konstitusi. Karena kan tadinya yang kita tahu bahwa ini kan sebelum dinasti keluarga dimainkan, sebelum Gibran dipaksa lewat MK, kan upaya Pak Jokowi itu pertama minta 3 periode. Kemudian perpanjangan ya Pak JK ya. Tapi itu ditolak semua sama Ibu Mega tuh. Ibu konsisten kepada konstitusi. Sebenarnya ya, dinasti itu tidak terlarang. Oke. Selama prosesnya baik. Tidak melanggar. Tidak melanggar aturan. Oke. Di Singapura juga Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong anaknya. Oke. Karena prosesnya baik. Fair. Pak. Fair. Oke. Nggak salah. Nah, yang salah di sini prosesnya. Oke. Maka karena memaksakan dinasti. Memaksakan dinasti dan menginjak-injak konstitusi ya Pak JK? Iya, bukan menginjak-injak, katakanlah prosesnya yang. Oh, prosesnya. Kalau konstitusinya ya dibuat sedemikian rupa sehingga ya sah. Tapi proses itu pemaksaan kan. Oh, pemaksaan. Melanggar. Karena itu kan Melanggar. ketua MK-nya Diberhentikan. diberhentikan. Oke. Itu jelas saja itu. Oke. Telah terjadi pemaksaan. Nah, ya. Oke. Kalau kan kita melihat bahwa tadi yang Pak JK katakan bahwa sebenarnya yang kita persoalkan semua ini ada proses yang menyimpang. Iya. Proses yang melanggar aturan, dipaksakan ya. Iya, Kalau seandainya saja dia berlangsung fair, nggak jadi masalah. Nah, masalah. Tapi itu masuknya. Tapi proses berjalan untuk pemilihan juga jangan dipaksakan. Oh, oke. Jangan ditekan orang. Jangan dibayarin. Jangan diancam orang. Oke. Jangan pejabat yang ingin netral dihukum. Dipindahin. Diturunkan. Diturunkan. Oke. Sehingga Takut orang. Anies mengatakan, ya siapa pejabat dihukum karena ingin netral, dia angkat kembali nanti kalau dia menang. Jadi memberikan juga keberanian orang, iya. Ini kan masalah 10 bulan aja, 10 bulan. Oke. Tapi kalau Pak JK sendiri nih, pandangan pribadi Pak JK sebagai bapak bangsa, dengan situasi yang semakin tidak terkontrol Pak JK ya, dan semakin memprihatinkan. Saya memakai istilah, minta maaf, darurat kecurangan Pak JK. Kalau sudah darurat itu kan emergensi ya Pak JK. Harus ada langkah-langkah yang lebih progresif, langkah-langkah yang lebih maju sehingga kita bisa melawan kecurangan itu. Tadi Pak JK sudah bilang ini sudah luar biasa, orang ditekan, pejabat ditekan sehingga tidak ada yang berani kan melakukan perintah. Kalau situasinya seperti ini Pak JK, apakah Pak JK melihat inilah
pemerintahan terburuk setelah reformasi? Ya, terburuk dalam arti kata tidak sesuai dengan aturan, sesuai dengan sumpah, tidak sesuai dengan etika. Ya, karena kan sebelumnya setelah reformasi kan Gus Dur, walaupun Gus Dur juga diimpeach justru kan, tapi bukan dalam artian menekan seperti ini. Tidak massal, tidak massal. Ibu Mega seperti katakan tadi cukup baik, tidak membuat tidak merusak demokrasi. SBY juga enggak, tidak ada, malah dia bikin termasuk menyusun reformasi dari sisi ABRI kan gitu, TNI. Cuma inilah terakhir ini ya mengherankan kan. Karena saya tahu betul, wah dia sangat low profile sebelumnya, sederhana, sangat merakyat. Ya memang kadang-kadang kekuasaan itu memabukkan. Iya, memabukkan. Iya. Nah itu intinya, memabukkan. Jadi orang lupa untuk turun Pak JK ya? Iya. Bukan lupa, tidak mau turun. Oh, menarik. Kalau lupa masih bisa diingatkan. Oh, ini nggak mau Pak JK ya? Iya. Karena keenakan Pak JK? Ya, begitulah. Ada banyak kasus seperti itu. Pak Harto juga mengalami itu kan. Oke. Pak JK, kan ini Pak JK pernah jadi wakil presiden bersama Pak SBY. Kemudian Pak JK juga jadi wakil presiden bersama Pak Jokowi. Artinya Pak JK bisa nih membandingkan antara SBY dan Pak Jokowi. Apa sih yang menurut Pak JK yang paling signifikan membedakan kedua tokoh ini dalam memerintah? Saya tidak etis untuk memberikan komentar seperti itu. Tapi yang saya rasakan saya begini, Pak SBY itu memberikan kewenangan yang baik kepada teman seperti saya dan juga kepada menteri-menteri ya, dan masyarakat juga. Santun lah, sangat santun beliau. Kalau Pak Jokowi sebenarnya 5 tahun pertama sangat santun juga. Luar biasa Pak JK. Malah semua harus diputuskan bersama sehingga rapatnya begitu banyak. Saya capek rapat ini. 2015 saja menurut Sekap ada 250 lebih rapat. Berarti waktu Pak Jokowi lebih banyak rapatnya daripada Pak SBY Pak ya? Sangat. SBY itu paling tinggi sekali seminggu. Kalau ini berarti rapat dengan SBY paling tinggi 50. 5 kali lipat banyak. Kadang-kadang saya bilang ini terlalu banyak rapat nih. Tapi juga hal-hal penting ya tiba-tiba saja tanpa rapat. Kayak IKN, yuk tiba-tiba kita pindah. Kita pindah kemana? Padahal belum dirapatkan. Tidak ada perencanaannya sebenarnya. Jadi IKN itu menarik Pak JK, tidak pernah direncanakan dan tidak pernah dibicarakan. Tidak ada perencanaan, coba cari visibilitas tadi, tidak ada. Nanti kemudian ada perencanaan kecil tentang bagaimana pindah. Tapi kita akan alasannya kenapa pindah, kenapa, di mana, tidak ada studinya sebenarnya. Padahal itu mestinya ada studi yang mendalam. Katakan apa alasannya, detailnya bagaimana, schedule-nya, biayanya bagaimana, tanah itu bagaimana, apa cukup, wilayah itu gimana, merusak hutan tidak, lingkungan. Kalau kita bikin pabrik kan mesti ada visibility study, mesti ada studi lingkungan kan. Amdalnya apa? Amdalnya tidak ada amdalnya itu. Mungkin belakangan kemudian dibikin, tapi disesuaikan aja lah. Tapi ditunjuk dulu baru distudi. Padahal harus distudi dulu ya. Berarti kalau menurut Pak JK, IKN ini sebenarnya tidak terlalu tepat kalau menurut pandangan Pak JK. Pengalaman banyak negara, satu di situ Kompas, pengalaman banyak negara. Yang pindah itu lebih banyak negara federal. Karena federal itu pemerintahnya kecil, kementeriannya sedikit, karena urusannya tidak banyak. Kayak Malaysia, Pakistan, Brazil, atau banyak negara yang lain seperti Myanmar. Jadi dan semuanya pindah dekat-dekat saja, kayak Malaysia situ. Memang agak pindah jauh Myanmar, tapi itu pun hanya kira-kira 250 km. Jadi bisa naik mobil. Sekarang kita pindah jauh sekali kan. Yang lakukan itu yang samanya kurang lebih Brazil. Dan itu ekonomi Brazil krisis karena itu.
Anda coba bayangkan bagaimana banyaknya yang mesti pindah. Dan itu butuh 20 tahun itu untuk berhasil. Baru lengkap begitu. Oke. Nah, kita bagaimana? Dan mereka maunya pindah itu di tempat yang sejuk. Oh, oke, menarik. Nigeria, pindah ke Abuja agak lebih sejuk. Brasil pindah ke Brasilia yang lebih sejuk. Ingin pemerintahan itu lebih tenang apa. Ini Penajam itu udah panas. Bukan sejuk di situ, Pak? Bukan, karena itu di atas Khatulistiwa kan, di bawah Khatulistiwa. Walaupun sebenarnya banyak pohonnya, tapi nggak termasuk daerah Iya, sejuk ya? memang iklimnya memang begitu. Di bawahnya batu bara kan. Jadi tetap panas ya, Pak JK? Iya, kalau menurut beberapa gubernur yang hadir dalam suatu upacara di sana, itu kayak sandwich. Dia bilang. Sandwich itu panas bawah, panas atas, panas bawah. Jadi siapa yang mau tinggal ke situ nanti? Ya mungkin Pak Jokowi tentu silakan. Ya karena katanya nanti 17 Agustus sudah direncanakan di sana. Tapi upacaranya. Upacaranya. Ya. Pengalaman di Korea sudah 20 tahun tidak ada yang pindah. Hanya beberapa kementerian pindah, tapi mereka sendiri menolak pindah. Sehingga kotanya beberapa kementerian dibangun, tidak ada yang tempat. Walaupun dekat, hanya 100 kilo dari Seoul. Tidak ada yang mau pindah-pindah. Jadi terbengkalai bisa gitu. Itu dapat dilihat dari pernyataan Gubernur Heru DKI. Kalau yang punya prestasi jelek akan dipindahin. Jadi nanti kalau begitu cara berpikirnya pemerintah itu, maka ibu kota baru adalah kumpulan orang-orang jelek. Walaupun dibantah kemudiannya bahwa jangan begitu, dikritik lah. Masa orang pindah ke ibu kota hanya orang hukuman. Orang yang kena sanksi. Jadi pikirannya, jadi itu kan berarti berpikirnya begitu, bahwa ini susah daerah itu. Itu berbeda katakanlah tadi kesepakatan Brasil, daerah yang nyaman. Oke, Pak JK. Apa pesan Pak JK nih ya? Ya ini kan mau menjelang Pilpres, pemilu tanggal 14 Pak JK. Kita khawatir ini ancaman kecurangan masih di depan mata. Kira-kira apa yang Pak JK bisa berikan kepada netizen, kepada masyarakat supaya orang bisa memilih dengan berani ya, dengan tidak merasa tertekan? Pertama, sederhana saya sebagaimana tujuan pemilu itu sendiri. Ya pilihlah sesuai tujuan ini. Pilihlah seorang pemimpin yang bisa memimpin bangsa ini ke arah yang benar. Dengan dasar punya pengetahuan, punya pengalaman, punya integritas. Itu Pak JK penting. itu bagaimana menilainya itu? Lewat debat kemarin? Tidak saja. Kalau integritas kan lihat masa lalunya macam mana. Masa lalu. Waktu dia memerintah, jujur nggak? Baik nggak? Apakah masa lalu itu termasuk pelanggaran HAM juga harus dipikirkan? Semuanya. Itulah integritas namanya. Kalau Anda pernah mengkhianati suatu bangsa ini, ya atau HAM, ya tentu dilihatlah. Punya leadershipnya macam mana, kepinannya, kecerdasannya bagaimana. Ya semuanya. Kalau sisi agama kan sederhana. Sidik, jujur, amanah. Kalau dia menjanjikan, dia akan penuhi. Itu amanah namanya. Kalau jujur tidak mengambil macam-macam lah, tidak korupsi lah macam-macam. Neko-neko ya Pak JK? Neko-neko. Kemudian tablik, pintar menjelaskan kepada masyarakat, kepada rakyat apa yang seharusnya kita lakukan dengan baik. Ya. Kalau Fatana itu cerdas. Ya hampir sama yang mereka. Dia harus cerdas, dia harus bisa menjelaskan ke masyarakat, mempengaruhi masyarakat dengan baik ya. Kemudian dia harus amanah, apa yang dikatakan akan dilakukannya. Kemudian jujur. Ya. Itu penting. Kenapa? Karena semua calon itu Islam semua kan. Jadi setidak-tidaknya jangan hanya karena kalau mau kampanye semua datang ke pesantren, semua ketemu kiai. Tapi begitu selesai, ya kiainya dilupakan. Dia harus mendengarkan juga fatwa-fatwa para ulama, para tokoh agama. Bukannya tokoh agama Islam, tokoh-tokoh agama Kristen, Katolik, atau yang lainnya. Supaya tetap bangsa ini memegang tinggi etika dan moral. Berarti pemimpin yang tidak punya etika dan moral jangan dipilih? Ya tentu. Jangan dipilih. Karena ini bukan memimpin ini kayak bangsa yang kecil.
Ini 270 juta penduduk nomor 4 di dunia. Oke. Pak JK, menarik nih, etika dan moral. Iya. Kalau kita lihat kan bahwa terpilihnya Gibran melalui Mahkamah Konstitusi, itu kalau kita lihat putusannya MK itu kan jelas-jelas dinyatakan bahwa ada pelanggaran etika dan moral. Iya. Apakah